Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Aldiana dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2018 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Eti Dayani MPD. Konsep dasar penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan adalah usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis menggunakan metode-metode ilmiah baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal. 4 hal yang melatar belakangi rasionalnya suatu penelitian itu perlu dilakukan. 1. Penelitian dilakukan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. 2. Penelitian dilakukan didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. 3. Penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. 4. Pemenuhan pengembangan diri. 4. Manfaat hasil penelitian pendidikan Ali 1982. Rasionalisasi perlunya penelitian pendidikan. 1. Sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan, pengembangan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dicari upaya penanggulangannya. 3. Sebagai saran untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. 4. Sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Ahmad 1993-13. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum dan menafsirkan tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengembalikan kejadian dalam lingkungan pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan. Penjajahan yang dimana fungsi ini disebut eksploratif. B. Pengujian atau disebut juga fungsi verifikatif. C. Pengembangan atau disebut juga fungsi developmental. Fungsi penelitian pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang perkembangan teori. Dari sudut pandang teori, kegiatan penelitian itu sendiri sebenarnya tak lebih dari proses akumulasi temuan atau teori baru. Jika teori disebut dipetakan dan ditempatkan dalam perspektif kronologis atau historis, maka tampak bahwa beragam teori tersebut ada yang saling dukung dan bertentangan. Sudut pandang praktik penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif praktek penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya fungsi penelitian pendidikan kurang lebih sama dengan fungsi penelitian dalam perspektif perkembangan teori, yaitu penelitian dapat memperbaiki praktik penyelenggaraan pendidikan. Proses penelitian ada 1. Identifikasi masalah, 2. Perumusan masalah, 3. Penelusuran pustaka, 4. Rancangan penelitian, 5. Pengumpulan data, 6. Pengolahan data, 7. Penyimpulan hasil. Keterbatasan dalam penelitian pendidikan. 1. Dapat terjadi salah penginterpretasian. 2. Seringkali membuat keputusan hanya mengetahui hasil akhir saja. 3. Hasil penelitian sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. 4. Tidak mudah menentukan dan menyelesaikan masalah yang akan diteliti. 5. Kurang mendalaminya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pendidikan. 6. Kurangnya kemampuan dalam meyakini bahwa model, metode, dan strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan positif. Next, materinya selanjutnya adalah ragam penelitian. Definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang kita di mana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi satu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok
orang yang membentuk tim untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, proses penelitian harus mempunyai sumber penelitian yang akan diteliti oleh seseorang atau tim yang akan meneliti sumber penelitian tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati, karena proses penelitian sini hanya untuk mencari informasi mengenai sumber yang telah diteliti. B. Penelitian ditinjau dari pendekatan menurut J.W. Creswell. A. Pendekatan longitudinal. Pendekatan buzur adalah pendekatan di mana peneliti melakukan penelitian pada subjek sebuah fase secara berturut-turut dalam waktu yang sama. Contoh, seorang peneliti mengadakan pencatatan terhadap kemampuan seorang anak dari bangku kelas 1 sampai kelas 6 secara berturut-turut setiap tahun. B. Pendekatan cross-sectional. Pendekatan silang adalah pendekatan penelitian di mana peneliti mengadakan pencatatan terhadap subjek secara serentak. Contohnya, seorang peneliti mengadakan pencatatan terhadap kemampuan anak secara serentak pada waktu yang sama. C. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu. A. Penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang-bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Sedangkan B. Penelitian eksakta adalah penelitiannya secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. D. Penelitian ditinjau dari tempatnya. 1. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung maupun kepada responden. 2. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan kepustakaan baik dari buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian dahulu. 3. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. E. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Ada A. Variabel bersifat publik dan privat. B. Variabel permanen dan temporal. C. Variabel bebas dan terikat. D. Variabel pendahulu. E. Variabel antara. F. Variabel kontrol. G. Variabel penekanan. H. Variabel pengganggu. F. Penelitian ditinjau dari kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah yang dituntut untuk menggunakan angka-angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang seringkali dipergunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Jenis-jenis kualitatif. A. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realitas tertentu atau dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. B. Penelitian eksploratif, itu penelitian yang dilakukan untuk menjelajahi terhadap topik atau masalah yang belum banyak dapat perhatian dan memiliki permasalahan yang terbuka luas untuk diteliti dan belum ada hipotesa. C. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Bedanya dengan eksploratif, pada metode ini perlu adanya hipotesa karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa. Next. Selanjutnya, konsep dasar penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram 2008 149 adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian kuantitatif untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Surya Brata menjelaskan kelebihan metode penelitian kuantitatif, yaitu A. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. B. Mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. C. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. D. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmu. E. Hasil penelitian diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. F. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kekurangan metode penelitian kuantitatif. 1. Berdasarkan pada anggapan asumsi. 2. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang.
jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. 3. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. 4. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit. Dimensi penelitian menurut Sudarto A. 2013 adalah penelitian survei. Penelitian yang menggunakan pertanyaan struktur atau kuesioner yang sama pada setiap orang. 2. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. 3. Penelitian analisis data sekunder merupakan analisis data survei yang telah tersedia. 4. Penelitian analisis isi. Teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru, replicable, dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Prosedur penelitian kuantitatif. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan kegiatan sebagai berikut: A. Identifikasi permasalahan. B. Studi literatur. C. Pengembangan kerangka konsep. D. Identifikasi definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. E. Pengembangan desain penelitian. F. Teknik sampling. G. Pengumpulan dan kuantifikasi data. H. Analisis data. I. Interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Next, materi selanjutnya, pelaksanaan penelitian kuantitatif. Pengertian variabel penelitian. Archinto menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 2. Ibnu Hajar mengartikan variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Macam-macam variabel penelitian ada variabel independen, variabel dependen, 3 variabel moderator, 4 variabel interfering, 5 variabel kontrol. Definisi operasional. Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Instrumen penelitian. 1. Surya Brata mendefinisikan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam yang pada umumnya secara kuantitatif. Sedangkan Archinto mendefinisikan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematik dan dipermudah olehnya. Sumber data penelitian. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. 1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data penelitian kuantitatif yang harus terprogram dan terancang. Hal-hal yang harus disiapkan oleh penelitian dalam tahap pengumpulan data sebagai berikut. 1. Membuat jadwal penelitian. B. Persiapan administrasi. C. Organisasi tim peneliti. D. Lembaga donor. E. Uji coba dan revisi instrumen penelitian. F. Field worker dan tenaga asisten. Analisis data. Pengelolaan data merupakan proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Analisis penelitian kuantitatif dapat dilakukan secara pendekatan analisis kuantitatif secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. Penarik kesimpulan. Kesimpulan pada dasarnya adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal penelitian, sehingga idealnya kesimpulan. Penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Dapat pula dikatakan bahwa kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Next. Selanjutnya, penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang timbul dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Contohnya, dalam bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dipilih dan dapat dikontrol secara tepat.
Tujuan penelitian eksperimen untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap suatu gejala kelompok tentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dimasukkan untuk menilai membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidak pengaruh perlakuan tersebut bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep. Strategi dan langkah-langkah penelitian eksperimen. Ada 1. Calon penelitian mengadakan studi literatur untuk menemukan permasalahan. 2. Mengadakan identifikasi dan merumuskan permasalahan. 3. Merumuskan batasan istilah, pembatas variabel, hipotesis, dan dukungan teori. 4. Menyusun rencana eksperimen. 5. Mengidentifikasi semua variabel non-eksperimen yang sekilasnya akan mengganggu hasil eksperimen dan menentukan bagaimana mengontrol variabel-variabel tersebut. 6. Memilih desain atau model eksperimen. 7. Memilih sampai representatif merupakan wakil yang dapat dipercaya dari subjek yang termasuk populer. 8. Menggolongkan wakil subjek dalam 2 kelompok disusun dengan penentuan kelompok eksperimen dan kelompok perbandingan. 9. Memilih atau menyusun yang tepat untuk mengukur hasil pemberian pemberlakuan. 10. Membuat garis besar prosedur pengumpulan data dan melakukan uji coba instrumen dan eksperimen agar apabila sampai pada pelaksanaan baik eksperimen maupun instrumen mengukur hasil suatu betul-betul sempurna. 11. Merumuskan hipotesis nol atau statistik. 12. Melaksanakan eksperimen dan mengontrol semaksimal mungkin variabel lain yang diduga mempengaruhi perlakuan. 13. Memilih data sedemikian rupa sehingga yang terkumpul hanya data yang menggambarkan hasil murni dari kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. 14. Menggunakan teknik yang tepat untuk analisis data dengan menggunakan statistik data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Untuk mempermudah analisis data biasa dengan menggunakan bentuk program SPSS. 15. Menguji signifikansi agar dapat diketahui secara cermat bagaimana hasil dan kegiatan eksperimen. 16. Menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan yang terjadi adalah benar-benar murni karena perlakuan yang diberikan. Desain eksperimen. Ada 1. One-shot case study. 2. One group present post-test design. 3. Randomized control group post-test only design. 4. Randomized control group pre-test post and test design. 5. Randomized Solomon for group design. 6. Non-randomized control group pre-test post-test design. 7. Factorial design. Next, materi selanjutnya penelitian kualitatif PAUD. Tujuan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitinya secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari temukan makna. Tujuan ini bertentangan dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh dan memprediksi dan mengontrol. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal dan mengandalkan yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Penelitian kualitatif PAUD. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Ciri-ciri dan karakteristik penelitian kualitatif. Bogdan dan Biglan 2007 menyatakan karakteristik kualitatif adalah alamiah, naturalistik, deskriptif data, verbal, concern with proses, makna dan pemahaman yang mendalam, inductive, dan emic meaning. Terima kasih memaparkan materi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.